Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-11, bagian kedua dari judul ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudara, di episode yang kedua dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini, di mana saya masuk dalam episode yang kedua, yaitu 24 tua-tua. Dikatakan begini di dalam Wahyu pasal 4 ayat 4. Ya, di dalam Wahyu pasal 4 ayat 4, siapakah tua-tua ini? Beberapa orang percaya bahwa mereka mewakili seluruh jemaat di sorga. Dasar ayatnya ada di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 4. Orang lain percaya bahwa kemungkinan mereka itu adalah malaikat yang berkuasa, akan tetapi perhatikanlah bahwa para malaikat berdiri di sekeliling tua-tua itu, Wahyu 7 ayat 11. Dan kita bisa bandingkan di Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10. Ada orang lain lagi yang percaya bahwa mereka mewakili Israel dan gereja yang bersatu dalam penyembahan kepada Allah dan anak domba itu, yaitu 12 Israel ditambah 12 jemaat, sama dengan 24 umat Allah dari zaman Israel dan zaman-zaman gereja. Tetapi ada pemikiran lain yang dimaksudkan di sini dan diungkapkan dengan angka 24 yang merujuk kepada 24 kelompok imam yang dibagi oleh Daud. Kalau saudara bisa baca pembagian para imam oleh Daud yang mengaturnya di dalam 1 Tawarik 24 ayat 1, saudara, ayat 4, dan dikatakan di dalam ayat yang 18. Dan kepada ke-24 jabatan orang Lewi, yang pada gilirannya
menghadiri pelayanan di bait suci setiap hari. Jadi ada doa 24 jam di kemahnya Daud itu, saudara. Jadi 1 jam, dan itu dilakukan oleh keturunan Lewi untuk melakukan pujian dengan alat-alat musik, ceracap, dan sebagainya, saudara. Nah, itu yang diperintahkan Daud. Nah, pola ibadah bait Allah, karena bait Allah Salomo belum ada, dan pola ibadah kemah suci tidak lagi dilakukan, tetapi saudara, Daud sendiri membuat pola ibadahnya sendiri yang disebut kemah Daud. Nah, di dalam kemah itu Daud memerintahkan 24 jam ada puji-pujian yang dinaikkan melalui ke 24 pasukan-pasukan yang dibuat. Nah, demikian, saudara. Ada pemikiran lain yang terjadi ini, saudara, ya, yang tadi saya jelaskan. Dan kepada ke-24 jabatan orang Lewi itu, yang pada gilirannya nanti mereka yang menghadiri pelayanan di kemah suci setiap hari, ya, dan dikatakan mewakili seluruh tubuh umat Israel dalam meletakkan tangan mereka atas korban-korban. Jadi imam-imam ketika korban dibawa dan imam meletakkan tangannya di kepala binatang, itu mewakili seluruh bangsa Israel atau mewakili orang yang sedang melakukan penebusan dosa, begitu ya, saudara, perorangan, gitu ya. Demikian tugas para imam yang ada pada zaman Daud, ya, saudara. Dan inilah yang luar biasanya, ya. Daud belum ada bait Allah Salomo, tetapi dia sendiri membangun pola penyembahan kepada Allah dengan polanya sendiri. Tapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul, dijelaskan bahwa Tuhan itu akan memulihkan kembali pondok Daud, saudara. Bukan bait Allah Salomo malah, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Padahal kan kemah sucinya Daud, pondok Daud itu kan sederhana sekali. Tetapi itu yang diperkatakan di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana di hari-hari terakhir Tuhan akan memulihkan pondok Daud, dan tembok yang bolong-bolong itu akan dipulihkan. Ini yang terjadi, dan yang terjadi, saudara-saudara, ya. Dan dikatakan begini, tambahkan kepada ini bahwa di 24 tempat para imam dan orang Lewi yang berjaga di bait suci. Jadi ke-24 penatua ini, saudara, di hadapan takhta Allah, di bait sucinya atau di kemah Daud yang ada, saudara, melambangkan seluruh Israel milik Allah. Semua anggota status gereja Injil, saudara, ya, yang percaya firman Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan mereka disebut penatua bukan karena jabatan sebagai pendeta gereja, tetapi karena kesungguhan hati, ya, saudara, dan pengetahuan mereka yang tekun. Mereka memiliki tingkat pengetahuan rohani yang lebih besar, saudara, tentang hikmat Allah yang beraneka ragam daripada gereja Yahudi yang masih dalam tahap bayi dan di bawah para pengajar gubernur. Tetapi gereja Injil, saudara, berada dalam tahap dewasa dan tidak lagi di bawah seorang guru. Karena Kristus sudah naik ke surga, gurunya sudah bangkit dan naik ke surga. Sehingga saudara dan saya, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bahkan dikatakan kita di dalam perjanjian baru ini, kita sebagai seorang pria dan sebagai seorang imam raja, saudara, pemimpin kita, saudara. Itu yang ditekankan di dalam perjanjian baru, ya. Dan ini adalah kesukacitaan bagi kita anak-anak Tuhan, ya. Jadi kita tidak lagi di bawah seorang guru, dengan tepat diungkapkan, ya, penatua. Nah, ini dikatakan mereka digambarkan sebagai orang yang duduk di tempat duduk mereka bukan hanya untuk mendengarkan firman Allah, tetapi juga sebagai hakim, ya, saudara, dan perkara-perkara, ya, yang terjadi di sorga atau di gereja, saudara, di Israel juga begitu. Para penatua-penatua ini, ya, yang akan mengadili, saudara. Ya, tetapi ini berbicara
di dalam kitab Wahyu. Jadi di sorga kedudukan ini begitu luar biasanya. Ke-24 tua-tua ini, saudara ya. Gitu, yang harus kita mengerti. Jadi mereka dikatakan sebagai hakim dalam perkara-perkara yang datang ke hadapan mereka. Berkenaan dengan penerimaan atau penguncilan anggota, pemberian atau pencabutan kecaman, tempat duduk mereka berada di sekeliling dekat takhta, menunjukkan kedekatan mereka dengan Allah dan persekutuan mereka dengannya. Di dalam rumah dan tata caranya dan kediamannya, ya saudara, ini yang terjadi pola tua-tua yang ada di surga, ke-24 tua-tua yang ada, saudara. Karena Kristus menjadikan mereka raja-raja dan juga imam-imam bagi Allah, karena demikianlah dikatakan ke-24, ya saudara, ke-24 tua-tua ini dalam Wahyu 5 ayat 10. Dan mereka sekarang memerintah sebagai raja-raja atas dosa, setan, dan dunia. Dan dikatakan mereka memiliki kerajaan kasih karunia, ya saudara, yang tidak akan pernah disingkirkan. Dan mereka akan memerintah bersama Kristus di bumi selama 1000 tahun. Dan kemudian memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya di sorga. Ini adalah prinsip umum di kalangan orang Yahudi, bahwa tidak ada makan dan minum di dunia yang akan datang, tetapi orang-orang benar duduk dan mahkota mereka ada di atas kepala mereka, saudara. Yang seterusnya, saudara, Wahyu 4 ayat 5 dikatakan tentang ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah melambangkan kehadiran Roh Kudus di takhta Allah. Roh Kudus itu seperti api yang menyala, penuh dengan hukuman terhadap dosa dan penuh dengan kesucian Allah. Tujuh roh Allah disebutkan di kitab Wahyu pasal 1 ayat 4, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 5, dan pasal 5 ayat 6. Tujuh roh Allah yang tidak diidentifikasikan dengan pasti, sehingga mustahil untuk menjadi sesuatu yang dogmatis. Di dalam Wahyu 1 ayat 4 menyebutkan bahwa tujuh roh ada di hadapan takhta Allah. Wahyu 3 ayat 1 menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki tujuh roh Allah. Wahyu 4 ayat 5 menghubungkan tujuh roh Allah dengan tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta Allah. Di dalam Wahyu 5 ayat 6 menyamakan tujuh roh dengan tujuh mata. Anak domba menyatakan bahwa mereka diutus ke seluruh bumi. Setidaknya ada tiga kemungkinan penafsiran mengenai tujuh roh Allah ini. Pertama, tujuh roh Allah ini merupakan simbol Roh Kudus. Alkitab, khususnya kitab Wahyu, saudara, menggunakan angka 7 untuk menyatakan kesempurnaan dan keutuhan. Angka 7 dalam tujuh roh sudah pasti tidak sedang merujuk pada tujuh roh Allah yang berbeda-beda, melainkan pada keberadaan Roh Kudus yang sempurna, ya, dan yang utuh, saudara. Nah, pandangan kedua, tujuh roh Allah ini sedang merujuk pada tujuh malaikat, seperti serafim atau kerubim. Hal ini sesuai dengan banyak malaikat lainnya yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Kemungkinan ketiga, berdasarkan kitab Yesaya pasal 11 ayat 2, yang mengatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, ini mungkin dapat menjelaskan keberadaan tujuh roh Allah, yaitu pertama, roh Tuhan, yang kedua, roh hikmat, yang ketiga, roh pengertian, yang keempat, roh nasihat, yang kelima, roh keperkasaan, roh yang keenam, roh pengenalan, yang ketujuh, roh takut
akan Tuhan. Allah memang tidak mengatakan secara spesifik siapa atau apa ya keempat makhluk yang ada, saudara. Tetapi saudara, penafsiran ini menyatakan kalau kita sedang merujuk kepada Roh Kudus. Jadi saudara, dalam penjelasan Wahyu pasal 4 ayat 4 sampai Wahyu pasal 5 ini menjelaskan tentang betapa ke-24 dan ketujuh roh Allah itu adalah dalam lingkaran dekat dengan Allah. Sehingga ketika mereka melakukan tugas-tugas Allah, mereka pun ada bagian dalam kekudusan Allah. Berselancar dalam kebenaran. Amin.